Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas kedua dengan judul Sistem Komunikasi 6G berbantu IRIS dengan kemampuan pelacakan secara akurat. Dengan anggota kelompok Gabriel Chaubaji Catai, M. Rehan Fikri, Aslam Abid, Naufal Faros, Raffi Fadila Akbar, Abiu Falevi, Stephen Yoga Malial, Pridoni Arfi Manulang, dan Fitra Ferdiawan. Pada saat ini, teknologi komunikasi sudah semakin berkembang. Maka dari itu, dengan seiring berkembangnya teknologi komunikasi, dibutuhkannya jaringan yang lebih cepat serta lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini, sudah digunakan jaringan 5G yang memiliki konektivitas kecepatan tinggi, latensi yang rendah, serta kapasitas yang besar. Tetapi untuk mendukung teknologi yang lebih maju, kita membutuhkan jaringan 6G. Terdapat salah satu aspek yang begitu penting dalam merealisasikan visi jaringan 6G, yaitu penggunaan teknologi RIS atau Reconfigurable Intelligent Surface. Paper ini akan membahas mengenai bagaimana RIS bisa meningkatkan kinerja komunikasi pada sistem 6G dan bagaimana teknologi ini bisa mendukung mobilitas pengguna dengan akurat pada lingkungan yang kompleks. Simulasi pada MATLAB. Dalam sistem komunikasi 6G tersebut dengan Reflective Intelligent Surface atau RAS, simulasi dilakukan untuk mengevaluasi parameter kanal guna mencapai pelacakan yang akurat. Dalam simulasi tersebut terdapat jumlah antena pada base station atau BS, user equipment atau UE, dan elemen pada RAS. Dengan berdasarkan tersebut, diperoleh spasi antena dalam elemen RAS tersebut berupa D dengan nilai 0,5 dengan mengukur terhadap panjang gelombang sehingga menghasilkan KD sama dengan 2pi per lambda. Dalam hal tersebut, terdapat SNR atau signal suhu rasio berupa SNR sama dengan 10 pangkat 0 per 10, yang dimana menunjukkan tingkat kekuatan sinyal yang diterima dan kekuatan noise. Sementara noise coefficient diwakili oleh sigma sama dengan 1 per akar SNR. Dalam mengukur kualitas sinyal dalam permodelan menggunakan vektor pemantulan RIS dan koefisien korelasi Gauss-Markov, menghasilkan sudut kedatangan dan pengiriman yang dinamis. Simulasi pada MATLAB. Dalam model saluran antara BS dan RIS dinyatakan melalui vektor refleksi Hx yang menggunakan parameter sudut kedatangan dan sudut pengiriman untuk menghasilkan nilai yang akurat. Untuk pelacakan, digunakan Extended Kalman Filter atau EKF, di mana keadaan awal diinisialisasi dengan perhitungan noise dan kemudian diprediksi berdasarkan dari waktu ke waktu dalam perubahan tersebut, yang dimana Extended Kalman Filter digunakan dalam pengukuran yang baru dikarenakan perubahan waktu tersebut dengan menggunakan matriks transisi keadaan F sama dengan ρ1 dan noise process yang dinyatakan dalam matriks covarianski. Dengan begitu, hasil dari penilaian pada akurasi pelacakan didasarkan dan ditunjukkan oleh mean square error atau MSE yang dihitung dari kesalahan estimasi sudut kedatangan MSE PH sama dengan min ERR PH kuadrat melalui parameter kanal dan algoritma pemrograman tersebut. Hasil simulasi. Hasil tersebut didapatkan dari software pemrograman pada MATLAB. Hasil tersebut berupa dua grafik yang ditunjukkan sebelum dan sesudah modulasi. Grafik dari gambar sebelah kiri ditunjukkan untuk MSR yang lebih tinggi dari sudut kedatangan, meningkat seiring dengan indeks waktu sehingga didapatkan dari rentang yang tinggi dengan hasil perubahan secara tidak pasti. Sedangkan grafik dari gambar sebelah kanan ditunjukkan untuk MSR rendah dikarenakan rentang yang rendah disebabkan adanya peningkatan nilai SNR ke 10 desibel
Dengan mengurangi noise, ada sinyal lebih dominan dan dengan koefisien kolerasi dari Gauss-Markov yang lebih tinggi, menunjukkan pelacakan yang lebih konsisten. Dengan pengurangan noise membuat pengukuran lebih akurat dan EMS lebih stabil dalam perubahan yang rendah. Hasil dari kesimpulan pada simulasi tersebut ialah dengan adanya perubahan pada SNR ke positif dan koefisien kolerasi dari Gauss-Markov tinggi membuat bahwa nilai tersebut menjadi halus dan stabil. Dengan adanya MSE terhadap perubahan indeks waktu rendah sehingga lebih akurat pada pengukuran pelacakan tersebut. Oke, jadi paper kali ini menggunakan referensi dari artikel yang ditulis oleh Zhang P, Zhang J, Xiaoha, Duhan, Yato D, dan IB yang berjudul Risk-Aided 6G Communication System with Accurate Traceable User Mobility yang diterbitkan dalam jurnal IEEE Transaction on Vehicular Technology. Artikel ini terdapat dalam volume 72 nomor 2 pada halaman 2718 hingga 2722 dan diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang sistem komunikasi 6G yang didukung oleh teknologi Reconfigurable Intelligent Surface atau RIS dengan kemampuan pelacakan mobilitas pengguna yang akurat. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.